pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini Senin 25 Mei 2020, pekan ke-7 Paskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya menolong kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik, merenungkannya dalam hati kami dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 16 ayat 29 sampai dengan 33. Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata bahwa ia akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Kuatkanlah imanmu. Tabahkanlah hatimu. Demikianlah pesan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak alasan mengapa selalu ada tantangan berat bagi gereja dalam pesiarahan hidupnya di dunia, khususnya di Indonesia ini. Gereja terus-menerus dihadapkan pada tantangan, bahkan gereja dihambat untuk bertumbuh. Ada banyak alasan gereja mengalami tantangan dan hambatan. Secara manusiawi kita berpikir bahwa orang lain mengejek iman gereja, menghina gereja, dan menolak gereja karena mereka iri, mereka takut dan membenci. Namun alasan itu membuat kita tidak tabah untuk menghadapinya. Alasan itu sangat manusiawi yang membuat kita tidak kuat untuk menghadapinya. Ada hal lain yang bukan manusiawi yang membuat kita kuat dan tabah menghadapi tantangan dan demi tantangan yang menimpa gereja dan kita secara pribadi. Oleh karena iman kepada Kristus. Penginjil Yohanes menuliskan semuanya dalam kitabnya. Dalam Yohanes bab 14 ayat 27, Yesus mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Yohanes masih meneguhkan kita dengan kata-kata Yesus di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 18-19. "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentunya dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Dan lagi, Yohanes menulis dalam Injilnya mengenai perkataan Yesus yang meneguhkan kita, bab 16 ayat 1-3. "Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku.
Dan di dalam Yohanes bab 16 ayat 20, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Saudara-saudari, itulah alasan mengapa dunia mengejek, menghina, membenci, bahkan menolak kita. Sebab dunia sejak semula telah menolak Kristus yang kita imani sebagai Allah yang menjadi manusia. Dia putra Allah yang hidup. Karena itu Tuhan Yesus tegaskan sekali lagi pada para murid dan kepada kita sekalian dalam Injil Yohanes 16 ayat 31-33. Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudari, Roh penolong dan penghibur diberikan ke dalam hati kita, supaya kita kuat lagi tabah dalam penghayatan iman akan Kristus Sang Mesias, Putra Allah yang hidup. Apapun resikonya, Tuhan Yesus adalah andalan terbaik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias, Putra Allah yang hidup, utuslah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya kami berdiri teguh dalam iman kepadamu sebagai Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami dan menebus dosa-dosa kami. Sekalipun ada begitu banyak tantangan dan hambatan yang dihadapkan kepada kami, semoga kami berdiri teguh karena kami percaya Engkau ada bersama kami sampai akhir zaman. Terpujilah Engkau bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, keluarga dan komunitas, serta apapun yang baik yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Senin, senantiasa indah.